kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang perihal tersebut, dan yang pastinya sih pemerintah harus punya semangat untuk memanfaatkan inovasi sport science ini. Kalau tidak ada semangat, keinginan seperti itu ya, KONI Banten bekerja keras tapi pemerintahnya tidak support juga ya sama aja berat ya Pak ya? Ya sama aja inilah bohong ya. Jadi harus ada. Halo, selamat datang di podcast olahraga informatif KONI Provinsi Banten. Tempat di mana kita membahas seputar dunia olahraga yang informatif dan inspiratif. Bersama saya, Yusuf Adam dan Hendra, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas peran bidang sport science dan iptek di KONI Provinsi Banten. Nah, pada hari ini juga telah hadir nih yang akan menjadi narasumber sekaligus pembicara pada episode kali ini, yaitu Bapak Ajat Sudrajat SE selaku Ketua Bidang Sport Science dan Iptek di KONI Provinsi Banten. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke perbincangan ini sama Bapak Ajat Sudrajat selaku Ketua Bidang Sport Science dan Iptek KONI Provinsi Banten ini. Halo Bapak. Halo juga Kang Adam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana nih Pak? Masih semangat gak Pak? Oh, harus tetap semangat lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Betul. Nih Pak, mungkin teman-teman penonton pada belum tahu nih Pak, kalau ada bidang sport science di KONI Provinsi Banten ini. Karena bidang sport science ini kan terbilang cukup baru ya Pak ya. Betul. Nah Pak, apa sih Pak sebenarnya peran dari bidang sport science yang ada di KONI Provinsi Banten ini Pak? Intinya begini mungkin ya Kang Adam. Kalau kita membahas sport science itu isinya itu kalau mau bicara nggak mungkin selesai bisa 20 SKS lah istilahnya ya. Karena memang intinya khusus untuk sport science dan iptek. Jadi banyak teknologi dan hal-hal yang memang harus disusikan dengan serius lah intinya gitu. Betul. Jadi yang menyikapi tadi menanggapi yang disampaikan oleh Kang Adam bahwa peran sport science di KONI Provinsi Banten itu ada beberapa hal. Mungkin garis besarnya saja ya. Kalau di spesifiknya mungkin agak rumit. Yang pertama itu bisa meningkatkan performa atlet. Adanya sport science itu. Kedua itu mencegah dan menangani cedera. Ketiga itu mengenai nutrisi dan gizi olahraga. Kemudian yang keempat itu ada psikologi olahraga. Jadi psikologi ada di dalam sport science. Kemudian yang kelima, teknologi dan analisis data dalam olahraga. Itu ada juga di sport science. Lengkap ya? Lengkap. Yang terakhir itu namanya rekayasa biomekanika. Itu di dalam sport science itu tertuang di situ. Jadi mungkin sebagai gambaran umumnya, sport science itu sangat berperan aktif dalam dunia olahraga modern lah. Betul. Baik yang untuk yang profesional maupun juga untuk masyarakat yang ingin menjaga stamina. Intinya seperti itu, Pak. Nah, Pak, dari banyaknya peran tadi yang Bapak sebutin tuh, bagaimana sih Pak kontribusi dari bidang sport science dan iptek di KONI Provinsi Banten ini dalam pembinaan atlet-atlet yang ada di naungan KONI Provinsi Banten nih Pak? Seperti yang dijelaskan tadi, ya dari 6 poin tadi, ada hal poin tambahan yang memang kita khususkan di KONI Provinsi Banten. Yang pertama itu kita bisa mengetahui identifikasi pembinaan dari atlet itu sendiri. Kedua, kita bisa mengetahui pengembangan program latihan berbasis ilmiah atlet tersebut ya, masing-masing atlet tersebut. Kemudian yang ketiga, pencegahan dan rehabilitasi cedera. Karena ada juga kan penanganan dalam atlet yang cedera. Kemudian yang keempat seperti disampaikan tadi, nutrisi dan gizi atlet, kemudian psikologi dan mental coachingnya, penanganan dan para pelatihnya juga, atletnya. Kena mungkin pemanfaatan teknologi dalam pelatihan. Ketujuh, peningkatan kualitas pelatih. Jadi di situ peran kita di sport science dan iptek di KONI Provinsi Banten. Jadi intinya mungkin dari kesimpulan
poinnya, karena kalau dijabarkan satu-satu ini ya lebih panjang. Jadi ya. poinnya aja bahwa peran sport science di KONI Provinsi Banten itu khususnya untuk meningkatkan potensi-potensi atlet di daerah, khususnya di Provinsi Banten, agar lebih punya potensi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Nah Pak, dalam meningkatkan performa atlet-atlet yang ada di naungan KONI Provinsi Banten ini, bidang sport science ini menggunakan teknologi apa aja sih Pak yang udah disiapkan ataupun udah digunakan? Iya. Memang sport science ini membutuhkan perangkat ya yang tidak murah lah istilahnya. Ya, ada juga pola-pola teknik juga yang harus dikembangkan yang ada di Provinsi Banten. Mungkin belum semua tersedia fasilitas di kita. Ya. Cuma minimal bahwa kita sport science ini di bidang sport science itu berpikir bagaimana caranya untuk perihal teknologi dan biomekanika ini atlet itu, dan analisis gerakan setiap atlet itu bisa dipantau oleh kita, oleh pelatih, oleh tim yang akan meningkatkan performa atlet. Juga mungkin kita bisa punya VR atau IR ya istilahnya dalam olahraga. Kemudian juga teknologi pemulihan dan rehabilitasi dari atlet itu sendiri. Kan banyak hal yang terjadi dari atlet. Kemudian kita juga bisa mempunyai analisis data dan keadaan dalam kondisi atlet itu sendiri. Jadi memang sangat kompleks ya kalau perihal kita berdiskusi perihal sport science gitu kan. Nah Pak, dari sekian banyaknya teknologi yang udah Bapak sebutin tadi Pak, dari IR, VR tadi dan sebagainya gitu Pak. Gimana sih Pak dari bidang sport science itu sendiri menilai efektivitas teknologi yang udah digunakan nih Pak? Oh ya. Kalau ini teknologi kan tidak lepas dari yang pegang ininya ya, yang pegang teknologinya, usernya. Jadi memang kita perlu bukan kondisinya, kita harus paham bahwa fasilitas itu tidak hanya sebagai fasilitas itu saja, tapi ada fasilitas lain, yaitu adalah usernya tadi yang harus kita tingkatkan kemampuannya, kondisinya, agar hal-hal yang memang bukan dalam kemampuan kapasitas ya bisa ditingkatkan lah. Itu sangat kompleks lah, maksudnya intinya seperti itu. Nah Pak, dari teknologi yang digunakan itu kan sudah tertera data-data atlet gitu ya Pak. Nah, untuk mengetahui dan mencegah atlet-atlet cedera gitu Pak dalam pembinaan selama pelatihan itu seperti apa Pak? Oh ya, memang sih perlu yang ini, perlu seorang pelatih itu harus memahami hal-hal yang diketahui dan harus paham betul. Jadi yang bukan hanya sekedar atletnya yang kalau cedera bagaimana, tapi kualitas pelatihnya juga harus paham. Jadi kalau di sport science dan iptek itu kita punya konsep pemikiran bahwa seorang pelatih atau siapapun orang yang akan menangani itu harus punya kemampuan pemahaman terhadap analisis gerakannya, dinamikanya atlet. Kemudian juga harus paham program latihan yang disesuaikan. Seorang pelatih harus paham program latihannya apa saja, khusus untuk setiap atlet kan berbeda-beda kemampuannya. Itu juga harus dipahami. Kemudian mereka juga harus punya konsep dalam setiap latihan itu, ada yang disebut pemanasan dan cooling down, pendinginan ya. Nah, jadi istilahnya itu harus paham juga seorang pelatih. Kemudian juga dalam langkah pelatihan mereka harus tahu juga bagaimana manajemen beban latihan atau disebutnya pemulihan ya. Itu harus paham juga, karena dan setiap cabang olahraga itu beda-beda ininya, dan juga harus paham nutrisi, kemudian juga paham psikologi dari pemain atletnya. Jadi harus seperti itu konsepnya. Nah Pak, dari penilaian-penilaian tadi Pak, alat atau teknologi yang digunakan Pak untuk menilai kebugaran atlet yang siap untuk berkompetisi itu seperti apa Pak? Oh ya, memang barometer penilaian itu ada yang langsung dilihat dengan alat ya. Ada juga karena kemampuan seorang pelatih sudah paham, itu bisa dilihat juga secara
tidak menggunakan alat. Jadi konsepnya mungkin begini, metode yang untuk mengukur kebugaran itu kita punya pemahaman bahwa kita sudah harus bisa melakukan tes daya tahan. Itu bisa mengukur kemampuannya. Satu, tes daya tahan, kemudian tes kekuatan dan daya ledak dari otot ya, itu harus kita coba. Juga tes kecepatan dan kelicahan, itu juga sebagai metode dan daya ukur kebugaran. Yang keempat, yang terakhir ini tes fleksibilitas lah. Itu intinya seperti itu. Jadi sport science itu menggunakan berbagai macam alat dan metode berbasis teknologi untuk mengukur kebugaran. Jadi kita ada alat-alatnya untuk mengukur hal-hal semacam itu. Jadi memang di sport science ini tidak lepas dari teknologi ya. Jadi tidak berpikir konsep latihannya seperti latihan tradisional gitu kan. Hanya latihan lari atau tanpa ada teknik dan pengukur. Sekarang sudah ada sport science dan iptek. Mudah-mudahan performanya lebih bagus lagi ke depan nanti. Nah Pak, dengan adanya bidang sport science ini kan terbilang masih cukup baru lah Pak di dunia olahraga, terutama di tingkat daerah nih Pak. Gimana sih Pak pengimplementasiannya tuh, tantangan terbesarnya apa Pak? Ya gini ya memang kita paham setiap daerah keinginan untuk menciptakan atlet terbaik itu kan sangat tinggi. Kompetitifnya juga sangat tinggi. Dan memang untuk meningkatkan atlet dengan pola teknologi yang berbasis pada sport science dan iptek ini kan tidak hanya tadi ya, juga ada teknologi yang harus kita persiapkan. Nah itu yang jadi masalah poinnya adalah yang pertama mungkin keterbatasan fasilitas ya, itu yang harus kita sadari. Keterbatasan fasilitas dan teknologi, kemudian kita kekurangan SDM yang kompeten, juga kita kurangnya kesadaran dan pemahaman sport science ya. Betul. Kemudian yang keempat keterbatasan anggaran lah. Itu yang jadi dasar kayaknya udah ngomong seperti itu. Poin utama seperti itu. Ya karena tidak akan lepas dari kebutuhan anggaran. Nah Pak, dari semua tantangan-tantangan dan halangan tadi Pak, sebenarnya seberapa besar sih Pak dukungan dari pihak pemerintah atau organisasi olahraga terhadap bidang sport science ini Pak? Ya, ini yang kita harapkan sebetulnya ya. Yang kita harapkan dari pemerintah terhadap perkembangan atlet biar punya potensi dan kemampuan yang tinggi, itu kita perlu memohon lah kasarnya adanya tempat yang khusus memang untuk fasilitas sport science. Ya mungkin kalau di KONI Banten baru ada sebagian, tapi nanti dari pemerintah daerah mungkin di mana lokasinya itu bisa membantu pembangunan fasilitas sport science. Kemudian yang kedua mungkin kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang perihal tersebut, dan yang pastinya sih pemerintah harus punya semangat untuk memanfaatkan inovasi sport science ini. Kalau tidak ada semangat, keinginan seperti itu ya, KONI Banten bekerja keras tapi pemerintahnya tidak support juga ya sama aja berat ya Pak ya? Ya sama aja inilah bohong ya. Jadi harus ada kerjasamanya. Dan yang pasti kita juga harus meningkatkan SDM-nya dari kita yang punya kemampuan untuk menangani dan memahami sport science itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari dukungan dari pemerintah. Jadi bidang sport science ini sangat membutuhkan lah ya kolaborasi aktif ya Pak dari semua pihak. Pasti. Nah Pak, di bidang sport science ini kan membantu meningkatkan performa dari atlet itu sendiri ya Pak. Gimana sih Pak dari bidang sport science itu ngebantu atlet itu untuk bersaing nih Pak dari tingkat daerah untuk naik terus ke tingkat nasional bahkan internasional Pak? Ya ini memang kerja dari semua pihak ya. Di KONI juga tidak bisa hanya fokus di sport science, juga ada dukungan dari bidang-bidang yang lain, juga ada dukungan dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Jadi memang kalau kita sebagai bidang sport science itu hanya kita akan fokus pada
mungkin sesuai dengan yang dipertanyakan, kita melakukan identifikasi dan pengembangan bakat sejak dini dari setiap atlet ya. Atlet dari cabang olahraga maupun juga kita harus punya identifikasi. Kemudian kita juga harus punya program latihan berbasis data, karena yang penting sekarang itu setiap cabang olahraga harus ada pola latihannya berbasis data. Jadi bukan karena besok pengen latihan ini lari, itu nggak bisa, harus berbasis dengan data. Kemudian juga kita harus memberikan pemahaman pada setiap pelatih dan atlet kalau perlu bahwa pencegahan cedera juga penting. Pencegahan cedera itu sangat penting dan bagaimana cara pemulihannya juga. Ya, betul. Dan yang paling penting adalah kalau atlet tersebut kadang-kadang dalam mencapai performanya itu prosesnya berjalan agak lama, kadang-kadang ada terganggu lah emosionalnya. Ya, nah betul. Itu ada juga kita harus menguatkan mental dan strategi dari para atlet itu untuk persiapan dalam bertanding. Mungkin sport science fokusnya di situ. Iya. Karena memang tugas kita ya meningkatkan atlet dengan pola-pola strategi teknologi seperti itu. Mungkin gitu kan. Nah Pak, dalam meningkatkan performa atlet melalui teknologi nih Pak, ada gak sih menurut Bapak inovasi atau tren terbaru nih Pak yang akan berpengaruh dalam bidang sport science beberapa tahun menjelang ke depan gitu Pak? Ya, kalau teknologi itu kan cenderung selalu berkembang ya. Iya, betul. Setiap ada hal yang dianggap baru sekarang, bisa jadi mungkin setahun 2 tahun ke depan ada yang lebih baru lagi, dan lebih canggih lagi. Nah ini mau tidak mau, kita dari sport science itu tadi itu, kita harus menganalisis aja dulu data dan ininya dari setiap atlet, kondisinya, kemudian kita melakukan perform dan monitoring dari atlet. Kita harus tahu itu perkembangannya dari tahap per tahap. Jadi mulai dia latihan awal sampai persiapan untuk tanding, kita harus punya datanya. Kita minta dari cabang olahraga, cabangnya masing-masing untuk mendata itu. Kemudian kita juga harus ada secara emosional itu pendekatan lah. Pendekatan dan juga kita juga harus punya identifikasi dari bakat melalui pendekatan secara tadi itu ya. Kita harus paham sebetulnya atlet ini, kalau contoh misalnya dari pencaksilat, atlet ini dia posturnya sudah bagus, kelenturannya juga bagus, tapi dia bisa saja dimasuk dalam sesi untuk tanding prestasi atau mungkin dia di seni. Jadi kita harus paham juga, maksudnya mengidentifikasi hal-hal semacam itu. Ya hal-hal itu yang mungkin ya kita juga juga teknologinya, alatnya kita harus juga tetap terus ikut bersaing, berkembang. Karena tadi itu yang saya sampaikan ya, teknologi itu setiap saat itu selalu berkembang. Seperti handphone aja kan. Sekarang handphone ada aja yang baru itu ya. Ada yang baru. Ada yang baru. Jadi mungkin kesimpulan ininya adalah bahwa sport science ini akan punya dampak yang bagus. Kegunaan sport science ini untuk pengembangan atlet dari daerah sehingga dia bisa mencapai maksimal top kemampuannya bisa di level nasional, bahkan target kita di internasional. Bagus lah gitu. Betul. Nah, terima kasih nih Pak udah datang dan hadir pada acara podcast olahraga informatif di episode tentang peran bidang sport science dan IPTEK di KONI Provinsi Banten. Terima kasih. Kita mungkin jadi tahu nih apa aja sih peran dan fungsi dari bidang sport science dan IPTEK di KONI Provinsi Banten ini, serta apa aja sih yang bakal dilakuin dari bidang sport science ke depannya ya Pak ya? Iya. Terima kasih nih Pak sekali lagi kepada Bapak Ajat Sudrajat SE yang telah memberikan wawasan dan ilmunya. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode podcast olahraga informatif KONI Provinsi Banten yang berikutnya. Saya Yusuf Adam Danendra bersama Bapak Ajat Sudrajat SE. Kami pamit undur diri. Salam olahraga, Banten hebat juara.